Allosterix ini ingat-ingat ya, kalau allosterix ini dia bukan bekerja, istilahnya bukan eh, meningkatkan atau menurunkan kerja dari reseptor secara primer, tapi sekunder aja pendukungnya. Nah, ini kita lihat tabel di sebelah kanan. Nah, kita bahas yang alon dulu. Jadi, kalau misalkan ada obat, dia sifatnya agonis, nanti dia akan menimbulkan efek sekian, gini ya. Jadi, misalkan ini efeknya 5. Sedangkan kalau misalkan ada obat agonis nih, dia mendukung kerja dari reseptornya tadi. Kemudian ditambah dengan allosterix aktivator. Nanti fungsi dari obatnya ini akan sinergis atau meningkatkan. Ini nanti berhubungan juga sama pertanyaan teman-teman yang tadi. Apa sih sebenarnya bedanya adisi dengan juga potensiasi? Nah, potensiasi ini contohnya kayak gini ya, A plus B, A plus C, nanti fungsinya akan melonjak tinggi. Jadi, tadi kan dijelasin sama Mbak Sania, kalau misalkan potensiasi itu, misalkan ada dua obat, tapi sebenarnya satu obat ini nggak berfungsi, nggak sepenuhnya berfungsi. Aku kasih contoh aja, jadi ada pengobatan di Parkinson itu, pengobatan obat pertamanya namanya levodopa, obat keduanya adalah carbidopa. Jadi si carbidopa ini sebenarnya kalau dia diberikan sendiri, dia ini nggak punya efek terapi. Jadi ibaratnya kalau diangkain tuh sebenarnya nol. Sedangkan si levodopa ini kalau misalkan kita kasih pada orang Parkinson, nanti dia akan memberikan efek terapi 2 misalkan. Gitu. Jadi ingat ada salah satu tuh sebenarnya yang dia itu bukan obat yang memberikan efek terapi, tapi si carbidopa ini akan memberikan adjuvan atau peningkatan fungsi dari si levodopa kayak gitu. Terus kalau yang adisi kayak gimana? Tadi dijelasin kalau adisi itu 1 tambah 1 sama dengan 2. Maksudnya apa? Jadi dua-duanya obatnya itu kerja. Contoh, misalkan pemberian paracetamol dengan asam mefenamat. Jadi asam mefenamat dan juga paracetamol itu dua-duanya punya efek antiinflamasi. Sehingga nanti kalau misalkan dua obat ini dikasih, itu antiinflamasinya akan bertambah kalau dibandingkan dengan pemberian obat yang sendiri aja. Tapi paracetamol ini juga punya fungsi lain, yaitu fungsi antipiretik yang lebih kuat dibandingkan antiinflamasinya. Tapi yang aku maksud di sini adalah dua-duanya obatnya ini punya efek terapi yang dimaksudkan gitu. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2, sedangkan kalau potensiasi adalah 0 ditambah 2 sama dengan 2 kayak gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan si allosterix activator. Jadi si carbidopanya ini sebenarnya nggak punya fungsi langsung di reseptornya, tapi dia sebagai adjuvannya kayak gitu. Contoh lain lagi adalah obat eh, aspirin ini kalau di guideline-nya itu bisa ditambah dengan kafein. Jadi kafein ini utamanya itu sebenarnya bukan buat terapinya, tapi sebagai penambah fungsi dari si aspirinnya itu sendiri. Itulah fungsi dari allostericnya, allosteric activator. Sedangkan kalau allosteric inhibitor ya kebalikan dari si allosteric activator, dia menghambat kerja agonis tapi nggak secara langsung. Gitu ya, semoga bisa dipahami. Kalau bingung nanti lihat di diagramnya aja. Terus kita masuk apa yang dimaksud dari efek fisiologis primer dan sekunder. Ini juga tadi udah dijelasin efek primer itu yang diinginkan dan ditargetkan pada fisiologi tubuh. Sedangkan yang sekunder ini yang nggak diinginkan kayak efek samping obat tadi udah dijelasin juga sama Mbak Sani, jadi aku skip aja. Nah, ini yang bisa jadi besok keluar apa yang membedakan anestesi golongan ester dan juga amida. Kemarin kan teman-teman udah praktikum ya. Praktikumnya pakai lidocaine dari golongan amidan dan juga procaine dari golongan ester. Nah, teman-teman bisa dibaca kalau yang amida ini stabil di dalam larutan. Kemudian dia juga stabil di dalam suhu tinggi serta lebih umum digunakan. Nah, di dalam larutan ini maksudnya di dalam plasma ya. Jadi teman-teman dari sifat umum ini bisa menarik kesimpulan kalau misalkan amida ini dia lebih stabil dan dia tidak mudah di metabolisme di dalam tubuh. Maksudnya di metabolisme diubah dari keadaan aktif ke inaktif. Otomatis nanti durasinya juga akan lebih lama dibandingkan dengan obat analgesik golongan ester. Nah, contoh obatnya apa? Lidocaine, bupivacaine, terus etidocaine,
mepivakin. Nah, ini nanti diapalin nih, siapa tahu besok keluar. Terus kalau yang ester berarti kebalikan dari amida aja. Kalau misalkan amidanya stabil, ester ini kurang stabil. Kenapa? Karena rantainya mudah terhidrolisis dan kurang stabil di dalam larutan. Durasi umumnya singkat. Ya, kenapa singkat? Soalnya dia mudah terhidrolisis atau dia mudah dipecah. Terus juga dia rentan menimbulkan alergi. Contohnya adalah prokain, kokain, tetrakin, dan benzokain. Itu diinget-inget ya teman-teman, sifat umum dan contohnya. Terus kalau distribusinya, nah kalau yang golongan amida, kalau golongan yang amida, dia didistribusikan secara luas setelah bolus IV. Bolus IV ini berarti langsung dimasukkan injeksi ke intravena. Fase distribusinya permulaan sangat cepat pada organ yang kaya pembuluh darah, dan fase distribusinya lambat pada otot dan usus. Jadi tadi ingat kalau misalkan si amida ini kan dia stabil di dalam larutan. Makanya dia ini sangat cepat pada organ yang kaya pembuluh darah. Kenapa ya namanya di pembuluh darah? Berarti kan banyak plasmanya, banyak larutannya. Sedangkan fase distribusinya lambat pada otot dan usus. Kenapa ya? Karena nggak ada larutan di sana kayak gitu. Kemudian metabolismenya dia dihidrolisis oleh sitokrom P40. Tadi udah dijelasin ya sama Mbak Nisa. Terus kalau yang ester ini dia paruh waktu dalam plasmanya sangat pendek. Kenapa kok sangat pendek? Karena tadi dia gampang terhidrolisis, makanya waktu paruhnya juga pendek. Dan mekanisme distribusinya sayangnya belum diketahui. Metabolismenya dihidrolisis oleh butil kolin esterase yang berada di plasma. Ingat di plasma ya, bukan di tempat lain. Makanya dia nggak stabil di larutan. Oke, lanjut. Mengapa praktikum ini menggunakan obat anestesi? Ini nanti dibaca sendiri aja. Terus ini kalau mau jelasin kalau anestesi ini ada macam-macam. Anestesi ini ada yang pertama adalah topikal. Tadi udah dijelasin sama Mbak Nisa kalau salah satu obat yang bentuknya topikal itu adalah krim. Tapi topikal tuh nggak cuma krim, ada juga yang bentuknya spray, terus ada juga yang inhalasi. Topikal ini maksudnya bekerja secara topis, jadi hanya di satu lingkup area atau lingkup organ aja gitu, nggak yang secara sistemik. Nah, sediaan obatnya di sini bilang ada spray, krim, dan juga jelly. Lokasi penggunaannya ada di mukosa, kulit, dan juga konjungtiva. Dan kalau misalkan anestesi topikal ini dia akan mengganggu dari kerja nervus perifer kayak gitu. Dan biasanya dia efeknya tuh cepat nih ya, dibilang reversibly block nerve conduction near the site of administration. Jadi dia ini memblokade di tempat yang diadministrasikan aja, makanya namanya topical. By targeting free nerve ending in the dermis or mucosa, thereby producing temporary loss of sensation in a limited area. Nih ya, jadi topical tuh kuncinya adalah limited area. Nah, itu topikal. Kedua adalah anestesi infiltrasi. Infiltrasi ini maksudnya obatnya ini apa ya? Diinfiltrasikan atau dimasukkan. Mekanismenya adalah menimbulkan anestesia di ujung saraf melalui kontak langsung dengan obat. Penggunaan nyatanya adalah injeksi subkutan atau intradermal. Contohnya di bedah minor, spesifiknya lagi di sirkumsisi atau di sunat. Kayak gitu. Nah, kalau yang kemarin praktikum kita kan intradermal. Kenapa kok intradermal? Karena onsetnya cepat, tapi durasinya lambat. Kenapa durasinya lambat? Karena nanti dia diabsorpsinya pelan-pelan, gitu. Nih ya, absorpsi lambat, tidak cepat masuk ke sirkulasi. Kenapa ya? Dia kan lewat beberapa lapisan jaringan dulu, baru dia masuk ke pembuluh darah. Makanya absorpsinya lambat, meminimalisir kemungkinan efek samping. Kemudian efeknya mudah diamati dan tidak sakit dibandingkan teknik injeksi yang lain. Misalnya nanti dibaca aja. Terus ada anestesi blok atau regional. Nah, jadi kalau anestesi blok ini umumnya nanti dibagi menjadi 3. Yang A adalah anestesi blok plexus saraf. Contohnya adalah anestesi di plexus brachialis. Kalau teman-teman lupa plexus brachialis di mana, ada di daerah bahu. Jadi dia ini plexus yang mempersarafi ekstremitas atas. Efek sampingnya adalah neuropati. Neuropati ini macam-macam. Pati itu artinya kerusakan ya teman-teman. Jadi neuropati ya udah neuron berarti yang rusak. Contohnya
bisa macam-macam. Nanti bisa ada kelemahan atau kesemutan. Nah, itu adalah bentuk-bentuk dari neuropati. Yang kedua adalah anestesi blok saraf tunggal. Kalau anestesi blok saraf tunggal ini dia ini langsung anestesi ke pangkal saraf. Dan ini tekniknya cukup apa ya, cukup kompleks juga, dan tapi keuntungannya adalah dia butuh dosis kecil untuk area luas. Kenapa? Karena dia langsung ke pangkalnya. Gampangnya kayak misalkan ada pohon nih, ada pohon, eh, kalau misalkan diberikan racun di akarnya langsung, itu kan nanti langsung mempengaruhi secara luas pohon-pohonnya gitu kan. Beda kalau misalkan kita kasih misalnya racunnya di ujung pohon gitu. Ya, dibayangin aja kayak gitu. Terus ada lagi anestesi epidural, spinal, atau kaudal. Nah, nama lainnya adalah administrasi intratekal kayak gitu. Nah, anestesi ini anestesi yang bloknya cukup luas. Contohnya adalah pada saat orang-orang atau ibu hamil yang mau sesar kayak gitu. Tapi kalau anestesi epidural ini bisa juga pasiennya itu tetap sadar tapi tetap di anestesi gitu. Dan ini nanti diinjeksikan melalui tulang belakang ya, lewat tulang belakang terus ke epidural, dia tuh lewat lumbal 34 kan, 34 atau 5 kayak gitu. Dan ini yang paling sering adalah pada kasus sesar, diingat-ingat ya. Oke, terus mengapa pada praktikum obat diinjeksikan secara intradermal tadi udah dibahas di depan karena onsetnya cepat dan juga durasinya lambat. Ini kelebihan dan kelemahannya nanti dibaca sendiri aja. Kelebihannya ini absorpsinya lebih lambat. Makanya nanti durasinya lebih lama gitu. Terus kelemahannya jumlah obat yang diberikan harus sedikit. Kenapa kok sedikit? Ya karena nanti kan dia itu akan membentuk indurasi. Kalau misalkan terlalu banyak, pertama indurasinya akan terlalu besar juga dan nggak nyaman juga nanti untuk pasiennya. Oke, udah selesai itu aja. Tadi diingat-ingat yang udah aku tekenin, dibaca-baca lagi. eh Ya udah, nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyain, boleh langsung di chat aja ke Mas Mbaknya. Ntar insya Allah dibales as soon as possible. Udah sekian dari aku balikin ke saya. Makasih. Oke, makasih, Teh.